Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload pick a card reading atau choose your deck reading di sini. Udah lama banget aku nggak upload video choose your deck reading di channel ini. Dan sekarang aku akan angkat tema soal asmara. Dan judulnya adalah siapa sih yang merindukan kamu saat ini. Nah, ini bisa jadi seseorang yang ada kaitan asmaranya dengan kamu. Bisa jadi mantan, bisa jadi gebetan, bisa jadi pasangan kamu. Kita akan coba lihat nanti, explore kemungkinannya seperti apa, oke? Dan ini adalah timeless reading, jadi mungkin kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, adalah saat yang tepat bagi kamu nontonnya, oke? So, sudah ada 3 deck berbeda di depan kamu di sini. Aku akan kasih nomor. Ini deck pertama, oke? Ini deck kedua, ini deck ketiga. Oke, aku ulangi lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Kita akan coba explore siapa orang ini, kemudian potensi koneksi kamu dan orang ini, dan saran buat kamu, oke? So, kita langsung aja mulai dari deck pertama. Oke, here we go. Deck pertama, siapa sih yang merindukan kamu? Siapa sih yang merindukan kamu? Oke. Oke, bottom of the deck di sini 9 of Wands. Oke, siapa sih yang merindukan kamu? Orang ini punya semacam unfinished business atau ada emotional attachment ke kamu hingga saat ini. Dia ngerasa kayaknya hubungan kalian terakhir kalian berkomunikasi mungkin kurang baik, mungkin ada konflik antara kamu dan orang ini, bisa jadi mantan. Tapi somehow aku ngerasa mungkin juga ada indikasi di mana orang ini belum sempat menjalin koneksi apapun dengan kamu, karena ada kartu Three of Wands di sini dan Five of Pentacles. Mungkin ada proses penarikan diri secara tiba-tiba, aka ghosting. Kita coba lihat di sini, oke? Six of Pentacles, the High Priestess, Four of Cups, Judgment, kemudian ada Knight of Wands. Siapa sih orang ini? Deck pertama, orang ini berkemungkinan besar mantan, oke? Berkemungkinan besar mantan bisa jadi seseorang yang punya perasaan suka ke kamu tapi belum sempet diungkapin secara terbuka. Oke, dia kayak masih menyimpan perasaannya ke kamu. Bisa jadi ini rekan kerja atau temen yang sempat menunjukkan ketertarikan ke kamu, tapi kamu mungkin gak memberikan respon positif ke dia, atau vice versa. Mungkin dia belum sempat di sini mengeksplor kemungkinan untuk menjalin sesuatu yang lebih dengan kamu, karena this person acting like this, he's not interested or she's not interested in you. Dia mungkin sebelumnya bertindak seolah-olah dia nggak suka sama kamu, atau mungkin sekarang dia masih memperlihatkan tindakan atau sikap kalau misalnya dia itu nggak suka sama kamu, atau bisa jadi dia masih cuek, oke? Intinya siapapun orang ini, kalian mungkin sedang tidak begitu intens berkomunikasi. Yang jelas dia sangat merindukan kamu, oke? Aku juga ngerasa kayaknya kalau misalnya ini orang yang belum sempat mengekspresikan perasaan sukanya ke kamu, dia sebenarnya ingin sesuatu yang lebih loh antara kamu dan dia. Kayak aku ngerasa orang ini punya niatan besar untuk mengekspresikan perasaannya ke kamu,
karena di sini ada kartu judgment. Oke. Aku ngerasa kayak dia udah nggak tahan lagi. Oke, untuk memendam terlalu lama perasaannya ke kamu. Ini bisa jadi rekan kantor, rekan kerja. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, doesn't have to be. Bisa jadi Cancer atau Aquarius atau Libra, Taurus bisa jadi juga. Ya, bisa jadi ini seseorang yang menyimpan perasaan ke kamu di sini deck pertama. Rekan kerja bisa jadi, atau temen, simply temen. Oke. Tapi bisa jadi dia kayak masih kurang yakin bagaimana sih caranya gue mengutarakan perasaan gue ke dia gitu loh. Ini bisa jadi dia belum sempet bilang ke kamu bahwasanya dia suka sama kamu di sini. Oke. Bisa jadi juga ada jarak antara kamu dan orang ini, ada distance. Oke. Dan itu juga menjadi salah satu kendala kenapa orang ini masih ragu-ragu untuk mengekspresikan secara jujur apa yang dia rasakan ke kamu, atau bilang secara terbuka bahwasanya dia rindu atau kangen sama kamu di sini deck pertama. Oke. Jelas di sini aku melihat ada jarak antara kamu dan orang ini deck pertama. Kalian mungkin LDR, oke? Udah nggak satu daerah lagi, tapi aku ngerasa dia masih sangat kepikiran kamu spesial bagi dia, dan dia ngerasa kayak ada sesuatu yang belum beres antara kamu dan dia, dan aku ngerasa dia kayak akan pursuing this connection, pursuing you, or would love to pursue you. Orang ini mau ngejar kamu di sini date pertama. Kayak dia nggak akan ngebiarin koneksi yang kalian miliki sebelumnya lepas gitu aja, karena dia sangat kangen dengan kamu. Dan hingga saat ini aku ngerasa dia kayak kebingungan gimana ngatasin rasa kangennya ini, karena udah cukup membara banget aku melihat. Bisa jadi ada perbedaan usia di sini, bisa jadi ada perbedaan keyakinan juga. Bisa jadi ini mantan. Komplit banget dah deck pertama ini. Tapi aku ngerasa memang orang ini sepertinya, apapun ya perbedaan kamu antara orang ini, mungkin dia belum siap untuk sesuatu yang serius dengan kamu. Jadi mungkin itu yang bikin dia ragu juga untuk menghubungi kamu, karena takut kamu akan berekspektasi tinggi sama dia. Kalau misalnya gue hubungin dia mbak, atau gue bilang kangen sama dia, nanti dia pengen gue komit sama dia, atau dia pengen gue itu serius sama dia, padahal gue mungkin belum siap. Kayaknya ini orang punya fobia terhadap komitmen gitu loh, atau ada trauma tersendiri yang bikin dia masih belum begitu ready untuk sesuatu yang serius dengan siapapun. Oke. Jadi apakah ada orang lain mbak saat ini antara saya dan orang ini? Enggak. Aku ngerasa orang ini fokusnya ke kamu di sini. Deck pertama, dia kangen banget sama kamu. Ada Six of Cups pula di sini. Soulmate connection. Kalau misalnya memang ada perbedaan antara kamu dan orang ini, let's say mungkin dia ada perbedaan keyakinan, perbedaan usia, aku ngerasa itu juga menjadi salah satu faktor kenapa orang ini belum percaya amat sama perasaannya. Makanya dia belum utarakan perasaannya ke kamu, karena masa sih gue suka sama dia, masa sih gue sayang sama dia gitu loh, masa sih gue kangen sama dia. Kayak dia masih denial sama perasaannya ke kamu gitu loh, makanya dia masih simpan rapat-rapat. But guess what? Ada judgment di sini. Interesting, ada kartu Three of Swords mengikuti dua kartu bagus ini. Ada judgment, ada justice, Three of Swords, dan Two of Cups. Aku ngerasa orang ini akan say hello ke kamu dalam waktu dekat nih. Deck pertama, dia akan menunjukkan ketertarikannya ke kamu. Oke. Tapi entah kenapa aku ngerasa kayaknya kamu mungkin entah di sini ada missed opportunity, atau kamu nggak tertarik sama orang ini, atau
kamu udah salah membaca situasi atau udah pesimis duluan gitu loh. Nggak mungkin lah orang ini suka sama gue mbak gitu loh, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin dia kangen sama saya, nggak mungkin. Kayak ada perasaan denial juga mungkin di kamu di sini deck pertama, dan akhirnya ketika orang ini say hi ke kamu, kamu nganggap itu sebagai casual conversation aja gitu loh, sebagai sebuah pembicaraan dimana dia cuman being friendly with you gitu loh. Dan miskomunikasi ini akhirnya menimbulkan kekecewaan. Ada Three of Swords, dan kamu disarankan di sini untuk Knight of Wands. Coba untuk take things forward di sini, coba untuk lebih playful dalam menanggapi koneksi atau komunikasi dari orang ini. Kalau misalnya kamu udah tahu ketebak siapa orangnya, aku ngerasa kamu disarankan untuk lebih playful sama orang ini. Coba untuk lebih terbuka sama orang ini. Coba untuk diladeni orang ini. Deck pertama. Wow. Kalau misalnya memang ada jarak antara kamu dan orang ini nih, deck pertama, mungkin itu yang menjadi kendala. Karena mungkin kamu nggak percaya dengan yang namanya long distance relationship. Gue nggak percaya mbak. Gue ada insecurity, gue ada trust issues yang membuat gue kayak membentengi diri gue sendiri untuk nggak sama orang yang jauh-jauh dari gue gitu loh. Tapi kamu disarankan untuk nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen coba sama orang ini, apalagi kalau misalnya dia membangun or try to build communication with you, mencoba untuk membangun komunikasi dengan kamu gitu loh. Oke? Jadi jelas orang ini kangen banget sama kamu, tapi mungkin juga ada kasus di mana dia takut penolakan dari kamu di sini, deck pertama. Oke? Amazing. Kita lanjut di sini untuk deck kedua. Hai deck kedua, apa kabar? Kita coba lihat di sini siapa sih yang merindukan kamu saat ini. Bisa jadi ini mantan, bisa jadi ini seseorang yang pernah menjadi significant other-nya kamu, yang ada unfinished business dengan kamu, bisa jadi pasangan. Kita akan lihat di sini, oke? Okay? So here we go. Deck kedua. Kedua, siapa yang merindukan kamu? Death card. Definitely ini bisa jadi mantan karena ada kartu death di sini. Oke, mungkin dia berusaha move on dari kamu atau kamu berusaha untuk move on dari orang ini. Kita coba lihat dulu. Oke. Pertama ada Four of Cups. King of Wands. The Sun. Nine of Wands. Eight of Wands. Aku ngerasa kamu tahu siapa orang ini, deck kedua. Ini bukan orang baru. Oke, ini bukan orang yang baru kamu temui 1 atau 2 bulan. Aku ngerasa ini bisa jadi mantan atau seseorang yang udah cukup lama terkoneksi dengan kamu. Oke, tapi mungkin somehow kalian mungkin belum ada hubungan yang established atau hubungan yang jelas di sini. Mungkin dia belum ngasih kepastian. Mungkin kalian sempat mengghosting dari masing-masingnya gitu loh. Oke. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, ada salah satu pihak di sini, entah orang ini atau kamu di sini, deck kedua, yang memilih untuk mencoba move on. Oke. Tapi aku ngeliat orang ini masih very well into you. Aku ngerasa dia masih kangen banget sama kamu, dia masih ingin bersama kamu, dia masih penasaran banget sama kamu, dia masih ingin mencoba
ya, mengeksplor berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam koneksi atau hubungan yang kamu miliki sama dia gitu loh. Dan aku ngerasa tujuan orang ini baik, ada kartu The Sun di sini. Aku ngerasa dia kayak masih punya harapan atau hopes untuk bisa bersama kamu. Five of Chalices here. Ada King of Chalices, kemudian ada Knight of Pentacles dan Seven of Chalices. Orang ini tentunya masih sayang sama kamu. Kalau misalnya ini mantan, dia sayang sama kamu, dia masih belum move on dari kamu. Dia mungkin punya opsi lain, tapi dia kayak terus membandingkan orang-orang yang baru datang dalam hidupnya dengan kamu gitu loh. Kayak dia susah move on dari kamu, susah banget. Ini yang strong banget, ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Leo di sini bisa jadi. Intinya dia susah banget move on dari kamu di sini, dan dia tentunya kangen banget sama kamu, oke? Dan kalau misalnya orang ini, let's say mantan kamu ini atau orang yang signifikan ini sudah berkeluarga, aku ngerasa ini berpotensi bisa jadi selingkuhan kamu loh, kayak bisa jadi third party atau hubungan cinta segitiga, karena orang ini aku ngerasa masih bersedia untuk menerima kamu dalam kehidupannya dia, oke? Dia masih loyal banget ke kamu. King of Wands here. Deck number 2. Orang ini tuh masih sayang banget sama kamu. Deck kedua, Judgment, The Empress, kemudian ada Six of Swords. Dia masih sayang banget sama kamu. Orang ini bucin banget sama kamu, seriously. Aku ngerasa orang ini berada di tahap dimana dia rela melakukan apapun agar kamu balik sama dia, atau agar kamu bisa menerima dia kembali, oke? Mungkin bagi sebagian dari kamu yang nonton, kamu dan orang ini masih berkomunikasi, cuman kayak kamu membatasi komunikasi kamu dengan orang ini karena kayak masih ada perasaan-perasaan gak enak yang kamu rasakan terhadap orang ini, tapi orang ini kayak masih pengen pursue kamu gitu loh. This person knows no limits. Ada Five of Cups yang tadi mau muncul. Wow. Kalau misalnya mantan kamu ini ya, kamu masih berkomunikasi sama dia, kemudian kamu somehow pengen berharap komitmen dari orang ini, aku ngerasa kali ini dia mau ngasih komitmen ke kamu, karena di sini ada pair, ada King, Queen of Pentacles, kemudian ada The Lovers. Jadi bagi deck kedua, aku ngerasa kalau misalnya memang ini mantan nih, kemudian kalian putus sebelumnya karena komitmen, mungkin dia sebelumnya nggak bisa ngasih kamu komitmen, mungkin sebelumnya dia menolak ngasih kamu kepastian. Setelah kalian ada proses retreat atau ada proses jeda di sini, aku ngerasa kali ini orang ini siap untuk komitmen dengan kamu, karena akhirnya dia memahami value atau nilai kamu sebagai pasangannya dia. Oke. Tentunya orang ini mengharapkan banget, seperti yang aku bilang, dia mau melakukan apa aja agar kamu kembali ke dia, dan dia sangat merindukan kamu dan sangat menyayangi kamu. Oke. Gemini dan Earth sign di sini bisa jadi strong. Taurus, Virgo, Capricorn doesn't have to be. Ada The Magician, The Tower, kemudian ada Queen of Cups. A pair, banyak sekali. Aku ngerasa kamu masih sayang juga sama orang ini, dan kamu mungkin juga masih merindukan orang ini juga nih, deck kedua. Oke. Aku ngerasa memang ada proses jeda atau putus di sini antara kamu dan orang ini sebelumnya, dan ada kemungkinan kamu dan orang ini memperjuangkan kembali koneksi atau hubungan kalian. Jadi ada proses rekonsiliasi yang mungkin bisa terjadi, yang bisa kamu harapkan, yang bisa kamu expect dari orang ini. Memang mungkin aku warning di sini,
kamu nggak bakal mudah untuk mendapatkan hati orang ini lagi, atau orang ini nggak bakal mudah untuk mendapatkan hati kamu lagi, tapi percayalah orang ini mau berjuang untuk kamu. Deck kedua, orang ini mau berjuang untuk kamu, oke? Atau intinya ada seseorang di sini yang mau berjuang untuk kembali lagi sama pasangannya atau mantannya, oke? Dan kamu disarankan untuk jaga komunikasi kamu dengan orang ini, karena ada kartu ilmuwan sebagai sarannya. Kamu harus melanjutkan perjuangan kamu walaupun terasa berat. Ada Ten of Wands, Two of Swords, dan Five of Pentacles di sini. Mungkin awalnya kamu ngerasa kayak dia baikan ya sama orang ini, atau orang ini berasa kayak dia baikan sama kamu, tapi percayalah dia nggak akan berhenti berjuang untuk mendapatkan kamu lagi, karena dia sangat merindukan kamu dan dia sangat menyayangi kamu, dan dia ingin kamu menjadi pasangannya dia, oke? Kayak dia nggak akan bisa atau nggak akan rela untuk ngelepasin kamu seutuhnya. Deck kedua, wow. Jadi expect communication atau komunikasi dari orang ini dalam waktu dekat, oke? Wow, amazing. Harap resonates buat kamu deck kedua. Kita lanjut ke deck ketiga, oke? Hai deck ketiga, apa kabar? Kita langsung aja coba lihat di sini siapa sih yang merindukan kamu. Ini bisa jadi mantan, ini bisa jadi pasangan, bisa jadi seseorang yang ada unfinished business dengan kamu. Kita coba lihat kemungkinannya, oke? Here we go. Siapa sih yang merindukan kamu? Siapa sih yang merindukan kamu? Oke. Bottom of the deck di sini ada Three of Cups. Siapa yang merindukan kamu? Deck ketiga, temen. Kamu kenal siapa orang ini? Ini udah ada di circle pertemanan kamu. Ini bisa jadi temen, ya. Temen yang menyimpan perasaan dari kamu. Atau seseorang yang lagi ada proses pendekatan sama kamu. Kamu mungkin masih berkomunikasi dengan orang ini. Dia sangat merindukan kamu, oke? Kita coba lihat dulu. Pertama ada Seven of Pentacles. Next di sini ada Queen of Pentacles. Knight of Swords. Ten of Wands. Kemudian ada Strength. Siapa sih yang merindukan kamu ini? Bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa kita berbicara mengenai situasi pihak ketiga, oke? Kamu mungkin terhubung, orang yang kangen kamu ini adalah seseorang yang sudah taken atau sudah punya pasangan. Makanya tadi aku ngeliat ada di High Priestess, Six of Pentacles, dan Three of Cups. Kemudian juga ada Ten of Wands dan Strength di sini. Orang ini tentunya sangat merindukan kamu. Kalau misalnya orang ini sudah taken, let's say mungkin dia sudah berkeluarga, mungkin dia sudah punya pasangan, aku ngerasa dia lebih kangen kamu ketimbang pasangannya. Excuse me, sorry, I didn't want to say that, but I have to say that. Aku harus ngatain itu karena itu yang terlihat di kartu. So, you know, aku cuma menjalankan tugasku di sini. You know, ada earth sign di sini, Taurus, Virgo, Capricorn, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be. Tapi aku ngerasa kayak orang ini tuh bener-bener mikirin kamu banget, oke? Aku ngerasa kalau misalnya
kalian sempat intim sebelumnya, bisa jadi ada sexual interaction antara kamu dan orang ini. Salah satu alasan kenapa orang ini masih mikirin kamu, masih merindukan kamu, mungkin karena physical touch kalian itu benar-benar nagih bagi dia. Jadi itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa orang ini belum bisa melupakan kamu. Dorongan orang ini, kenapa sih mbak dia kangen sama gue, apa yang dia lihat dari gue? Mohon maaf, memang aku ngelihat salah satu alasan orang ini kangen kamu, salah satunya physical touch tadi, physical interaction kamu dan orang tadi, interaksi fisik atau keintiman kalian gitu loh. Bisa jadi ini kayak ada situasi dimana friends with benefit kind of situation, dan dia belum benar-benar bisa move on dari kamu dan terjebak di perasaannya sendiri. Like this person really in their heads about you, really in their feelings, like benar-benar susah gitu loh untuk ngeluarin kamu dari kepalanya dia. Walaupun di saat yang bersamaan aku ngerasa dia juga tahu mungkin dia nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk memperjelas koneksinya dengan kamu, atau nggak bisa ngasih kepastian apa-apa juga ke kamu, karena ada semacam kendala yang bikin dia nggak bisa secara full mengekspresikan rasa kangennya ke kamu di sini, deck ketiga. Okay. Why is Seven of Pentacles here? Why is Seven of Pentacles here? See, Nine of Swords, High Priestess, Six of Pentacles. Told you guys, ada Nine of Swords di sini. The High Priestess, Six of Pentacles. Aku ngerasa ini memang koneksi tersembunyi. Friends with benefits. Kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah taken, sudah berkeluarga. Hubungan kalian mungkin disembunyikan. Oke. Dan karena kendala di dalam hubungan kalian tadi, akhirnya hal ini menimbulkan semacam distraksi di pikiran orang ini gitu loh. Distraksi yang membuat orang ini ngerasa nggak nyaman. Dia terus mikirin kamu, dia jelas banget merindukan kamu di sini, deck ketiga. Kalau misalnya ini soal temen ya, dia masih menyimpan perasaan ke kamu, karena aku ngeliat di sini ada the sense of kayak ada hidden feelings di sini. Something hidden here. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di sini dengan kehadiran kartu di High Priestess. Apapun yang orang ini belum utarakan ke kamu, aku jelas ngeliat di sini dia sangat mikirin kamu karena hal itu. Apakah dia masih ragu untuk mengekspresikan perasaannya ke kamu? Apakah dia masih ragu untuk benar-benar terbuka dengan kemungkinan menjalin hubungan sama kamu? Intinya orang ini kangen dan mendapat semacam dorongan untuk terbuka sama kamu. Oke. Masalahnya di sini deck ketiga, dorongan orang ini untuk pengen terbuka sama kamu bukan karena ada emotional connection yang deep, atau deep emotional connection, atau koneksi level emosional yang dalam antara kamu dan orang ini, bukan karena itu, tapi lebih ke atraksi fisik atau sexual attraction. Mungkin dia ngerasa kamu itu orang yang seksi, mungkin dia ngerasa kamu itu cantik, jadi nothing deep gitu loh antara kamu dan orang itu, antara kamu dan orang ini. Itu aja sih yang menurutku yang harus aku warning buat kamu. Bisa jadi ini orang yang baru kamu temuin dari online dating app atau site, yang baru pertama kali ketemu, kemudian dia kangen sama kamu saat ini gitu loh. Bisa jadi ada situasi seperti itu. Intinya aku ngeliat ada sesuatu yang masih belum clear atau jelas antara kamu dan orang ini di ketiga, tapi jelas dia yang kelihatan banget di sini, dia merindukan kamu dan dia nggak bisa nggak mikirin kamu, karena di sini ada di Hangman, Nine of Wands dan Nine of Cups. Kamu tuh benar-benar merajai pikiran dia. Walaupun kalian sekarang belum berkomunikasi atau komunikasi kalian kurang intens, aku ngerasa orang itu memang sengaja melakukan hal itu. Atau mungkin kamu lagi dibombardir sama orang ini dengan banyak sekali komunikasi. Ada Nine of Swords. Seperti yang aku bilang tadi, warningnya di sini, aku ngerasa orang ini pendekatannya ke kamu itu nothing deep in emotional level. Di sini
belum ada sesuatu yang dalam di sini di level emosional. Jadi kalau misalnya orang ini udah yang kayak, duh mau gak sih kamu nikah sama aku, mau gak sih kamu gini-gini, aku serius sama kamu, aku pengen komit, jangan percaya dulu. Oke, karena aku ngerasa orang ini bergerak karena sikap spontan aja, dorongan, kayak orang ini dapat dorongan dari sesuatu yang masih casual, masih ringan gitu loh. Karena Knight of Swords ini tentang seseorang yang bergerak karena tanpa pikir panjang. Jadi kalau misalnya kamu ngarep komitmen dari orang ini, jangan dulu, itu saranku. Oke, tapi dia jelas kangen sama kamu, dia mikirin kamu banget, dia ngerasa kayak untuk saat ini dia ngerasa nggak mikirin kamu. Oke, intinya orang ini tersiksa banget sekarang. Ini bisa jadi mantan. Bisa jadi ini mantan. Ada The Tower, Eight of Wands, dan Nine of Pentacles. Bisa jadi ini mantan. Tapi kalau misalnya ini bukan mantan dan ini adalah seseorang yang sudah taken, aku ngerasa orang ini ya nanti akan menghubungi kamu dan mengatakan banyak hal yang sangat-sangat romantis. Aku mencintai kamu, aku sayang sama kamu, aku pengen sama kamu, I want us, I want this, I want that with you. Aku ngerasa orang ini belum akan konsisten karena dia masih very well secure with themselves. Kamu berhubungan dengan seseorang yang masih independen banget, masih belum mau teritorial personalnya dia dimasuki sama orang baru, atau intinya dia belum siap untuk komitmen kalau misalnya ini single. Tapi kalau misalnya ini adalah seseorang yang sudah taken, seperti yang aku bilang tadi, oke, aku ngerasa kayaknya dia belum akan ngasih kamu komitmen kayak aku bakal cerain pasangan aku demi kamu, aku kan pisah dari pasangan aku dari kamu. That's bullshit. To be honest here, itu cuman bullshit aku ngeliat di sini, karena dia kayaknya belum mau ngasih kepastian itu buat kamu. Oke. Aku juga somehow ngerasa kayak kamu berhubungan dengan seseorang yang oportunis dalam artian dia pengen koneksinya dengan kamu itu masih berjalan, tapi dia juga nggak mau personal area dia diganggu sama kamu, kayak dia nggak ngasih kamu full commitment, tapi di saat yang bersamaan dia masih ada, kamu masih ada buat dia gitu loh. Sound selfish, more like opportunist, I think. But hey, aku ngerasa kayak you don't care, you just don't care. Aku ngerasa kalian akan tetap menjalani koneksi ini. Ada Knight of Wands, The Sun, dan Ten of Cups di sini karena udah benar-benar menyenangkan banget. Bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa kayaknya bagi yang single ya, mungkin at some point aku ngerasa orang ini bakal kasih kamu komitmen. Cuman ada proses menunggu di sini yang cukup lama. Aku ngerasa kayak mungkin kamu akan berpikir, masa sih mbak gue yang meyakinkan dia, seharusnya dia dong yang meyakinkan gue. Nah, nanti at some point atau dalam beberapa situasi tertentu di dalam koneksi kamu dengan orang ini, kamu bakal berpikir seperti itu. Kenapa sih harus gue yang yakinin dia mbak, seharusnya dia dong yang yakinin gue gitu loh. Tapi aku ngerasa kerja keras kalian ya, kalau misalnya ini memang seseorang yang single, akan berbuah manis. Orang ini bakal somehow at some point bakal ngasih komitmen yang kamu inginkan. Cuman ada proses menunggu dan ada emotional upheaval dimana kamu bakal ngerasa kayak dulu lepasin orang ini nggak ya, bakal overthinking. Ada proses overthinking yang nggak mudah antara kamu dan orang ini nanti. Ya, kamu nggak bakal bisa ngelepasin orang ini. Ada Six of Wands, The Devil, dan The Emperor. Walaupun kamu udah berusaha untuk bersikap logis, mencerna hubungan ini dari berbagai perspektif, tapi you just can't.
Dan memang sarannya di sini adalah bertahan. Oke, bertahan. Dan kalau misalnya aku berbicara kepada kamu yang terhubung dengan seseorang yang sudah taken, aku nggak mau mengencourage kamu untuk merebut seseorang yang sudah taken kemudian menceraikan pasangannya. Aku sebenarnya nggak menyarankan kamu melakukan hal itu. Cuman aku memang sebenarnya ngelihat potensi di mana dia somehow akan milih kamu, mungkin karena kehidupan rumah tangganya juga nggak bagus, tidak seimbang, dan atau hubungan dia dengan pasangannya nggak baik, dan akhirnya dia milih kamu karena dia ngerasa lebih happy sama kamu dan dia mau ambil resiko. Aku ngeliat di sini. Dan bertahan memang menjadi salah satu saran di sini buat kamu, deck ketiga. Oke. Wow, this is heavy reading. Mungkin kamu yang paling lama di sini deck ketiga. Aku harap ini bisa insightful buat kamu, bisa memberikan hiburan juga, entertaining for you. Dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.